SD Holy Faithful Obedient Depok. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus oleh karena berkat dan kemurahan-Nya sehingga kita dapat mengakhiri tahun pelajaran 2019-2020 dan bertemu di tahun pelajaran 2020-2021. Kami merasa sangat bangga mendapatkan perhatian dan kepercayaan dari Bapak Ibu sekalian. Kami berupaya untuk dapat menjalankan tugas ini dengan baik demi mencapai visi misi sekolah, yaitu terbentuknya karakter seperti Kristus, mengasihi sesama, dan berintelektual tinggi. Sosialisasi hari ini bertujuan untuk memberikan informasi atau gambaran mengenai SDHFO Depok di tahun pelajaran 2020-2021 yang meliputi struktur, kurikulum, kegiatan, dan tata tertib yang diterapkan di SDHFO. Memasuki tahun pelajaran yang baru ini, kita perlu menyiapkan mental anak-anak kita agar mampu beradaptasi dengan baik dengan memiliki nilai-nilai karakter Kristus, kemandirian, kecerdasan, juga tentunya kreativitas, inovasi sesuai dengan tumbuh kembangnya. Kami mengharapkan kerjasama Bapak Ibu, para orang tua siswa untuk berpartisipasi dalam mendampingi siswa-siswi saat belajar di rumah. Bapak Ibu yang saya hormati, memasuki tahun pelajaran 2020-2021, kita dihadapkan oleh situasi yang tidak menentu karena adanya pandemi COVID-19. Oleh karena itu, perlu kami sampaikan di tahun pelajaran 2020-2021, khususnya di bulan Juli hingga Desember 2020, kita belum dapat mengadakan tatap muka secara langsung, sebagaimana tertera dalam SK Kementerian dan Wali Kota Depok. Sampai saat ini, Kota Depok masih pada zona kuning, sehingga kita belum dapat melakukan pembelajaran tatap muka secara langsung. Oleh karena itu, SDHFO mengadakan pembelajaran dari rumah secara online atau daring, dari Senin sampai Jumat, pukul 7.00 hingga pukul 12.00 sesuai dengan arahan Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok. Kami sangat memohon bimbingan orang tua di masa BDR. Perangkat HP, laptop, komputer, dan internet bukan lagi suatu gaya hidup, namun suatu kebutuhan pembelajaran. Oleh karena itu, kami menghimbau orang tua menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan anak dalam pembelajaran online. Tentu hal ini akan terasa mudah bila adanya kerjasama dari para orang tua siswa dalam menjalankan program sekolah. Kami menyadari keberhasilan dari program sekolah merupakan hasil kemitraan yang baik antara orang tua, siswa, dan sekolah. Saat ini, saya akan menginformasikan struktur organisasi SD Holy Faithful Obedient Depok.
Dalam proses pembelajaran, sekolah menetapkan standar yang harus dicapai oleh peserta didik yang dinamakan kriteria ketuntasan minimal atau yang biasa kita sebut dengan KKM. KKM ditetapkan oleh sekolah pada awal tahun pelajaran dengan memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, intake atau kemampuan rata-rata peserta didik. Yang kedua, kompleksitas atau mengidentifikasi indikator sebagai penanda tercapainya kompetensi dasar. Yang ketiga, kemampuan daya pendukung yang berorientasi pada sumber belajar, contoh SDM dan Satpras. Dalam proses pembelajaran, fungsi KKM adalah sebagai acuan bagi para guru dalam menilai peserta didik. Penilaian peserta didik disesuaikan dengan KD mata pelajaran yang dipelajari. Dan berikut ini kami jabarkan KKM untuk setiap mata pelajaran pada masing-masing grade di tahun pelajaran 2020-2021. Ada 13 mata pelajaran. Yang pertama, pendidikan agama Kristen untuk kelas 1 sampai dengan kelas 6 dengan KKM yang sama yaitu 80. Yang kedua, pendidikan kewarganegaraan untuk kelas kecil atau kelas 1 sampai kelas 3 KKM-nya adalah 80, sedangkan untuk kelas besar atau kelas 4 sampai kelas 6 KKM-nya 78. Yang ketiga, yaitu bahasa Indonesia. Dengan KKM, kelas 1 sampai kelas 3 adalah 70, sedangkan untuk kelas 4 sampai kelas 6 adalah 75. Dan yang keempat, matematika. Dengan KKM yang sama dari kelas 1 sampai kelas 6 yaitu 70. Kemudian yang kelima, ilmu pengetahuan alam atau IPA. Untuk kelas kecil tidak ada karena include dengan tematik, sedangkan di kelas besar kelas 4 sampai kelas 6 KKM-nya 75. Kemudian yang keenam, ilmu pengetahuan sosial untuk KKM kelas besar yaitu 75. Yang ketujuh, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Dengan KKM kelas kecil yaitu 80, sedangkan kelas besar 75. Yang kedelapan, SBDP atau Seni Budaya dan Prakarya dengan KKM yang sama dari kelas 1 sampai kelas 6 yaitu 75. Yang kesembilan, Bahasa Inggris dengan KKM yang sama dari kelas 1 sampai kelas 6 yaitu 75. Yang ke-10, EC dengan KKM yang sama dari kelas 1 sampai kelas 6 75. Yang ke-11, Bahasa Mandarin dengan KKM untuk kelas kecil 65 dan kelas besar 68. Dan yang ke-12, Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK dengan KKM yang sama dari kelas kecil sampai kelas besar yaitu 80. Dan yang terakhir, Bahasa dan Kebudayaan Sunda dengan KKM yang sama dari kelas kecil sampai kelas besar yaitu 70. Untuk rata-rata KKM pada setiap grade-nya yaitu 75. Berdasarkan arahan Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, dalam masa pandemik ini, proses pembelajaran semester 1 yang akan dilaksanakan per tanggal 13 Juli 2020 hingga 18 Desember 2020 akan dilakukan secara daring atau online. Untuk itu, KBM SD HFO Depok akan dilaksanakan dengan sistem sebagai berikut. Peraturan pembelajaran jarak jauh atau PJJ sebagai berikut. 1. Siswa-siswi wajib memiliki perangkat untuk menunjang PJJ, yaitu telepon genggam, laptop, dan internet. 2. Setiap siswa wajib menggunakan seragam sesuai dengan panduan buku akademik. 3. Wali kelas akan mengabsen siswa-siswi pada pukul 7 sampai 7.15 jika lewat pukul 7.15 dinyatakan terlambat. 4.
Pukul 7 sampai 7.30 melakukan doa bersama. 5. Kegiatan belajar dimulai pukul 7.30 sampai 12.10. 6. Wali kelas akan membuat grup WhatsApp yang hanya digunakan untuk membagikan informasi pembelajaran dan tugas. Setiap tugas yang sudah dikerjakan akan dikirimkan kepada guru bidang studi sesuai dengan jadwal yang diberikan. 8. Bagi siswa-siswi yang terlambat mengirimkan tugas kepada guru bidang studi, maka akan dikenakan pengurangan poin pada poin book. 9. Selama PJJ, guru bidang studi akan menyampaikan materi pembelajaran dengan aplikasi meeting online. Adapun perhitungan nilai raport adalah sebagai berikut. Komponen nilai raport terdiri dari 4 bagian, yaitu pertama, nilai spiritual yang terdiri dari PPW, spend time, dan ayat hafalan. Kedua, nilai sikap. Nilai sikap adalah pendidikan penguatan karakter. Ketiga, nilai pengetahuan terdiri dari 1. Nilai tugas dan ulangan. Contohnya, nilai harian, pekerjaan rumah, penilaian harian, proyek dan portofolio. 2. Nilai penilaian tengah semester. 3. Nilai penilaian akhir semester dan penilaian akhir tahun. Keempat, nilai keterampilan diambil dari nilai praktek siswa-siswi. Kriteria kenaikan kelas dan kriteria kelulusan adalah sebagai berikut. Kriteria kenaikan kelas: 1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran baik akademis maupun non-akademis. 2. Kehadiran minimal 70% dari hari efektif. 3. Nilai agama, bahasa Indonesia, dan PKN tidak boleh di bawah KKM. 4. Nilai di bawah KKM maksimum 3 mata pelajaran selain mata pelajaran agama, bahasa Indonesia, dan PKN. 5. Memiliki kelakuan baik. Kriteria kelulusan sebagai berikut. 1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran baik akademis dan non-akademis. 2. Kehadiran minimal 70% dari hari efektif pada waktu kelas 6. 3. Nilai hasil ujian sekolah dan ujian nasional minimal SKL atau sesuai dengan ketentuan dari pemerintah. 4. Memiliki kelakuan baik. Untuk meningkatkan mutu sekolah, maka SDHFO memiliki agenda kegiatan sekolah selama setahun pembelajaran. Berikut ini kami informasikan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun pelajaran 2020-2021. Mengembangkan kemampuan, potensi, bakat, serta minat siswa-siswi, maka SDHFO mengadakan beberapa kegiatan unggulan, di antaranya
Namun, sesuai dengan arahan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, maka selama masa pandemi COVID-19, ketiga kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan. Disiplin belajar merupakan salah satu karakter yang harus dimiliki peserta didik, dengan tujuan untuk mengadakan perubahan dalam diri peserta didik, mulai dari perubahan tingkah laku, sikap, kebiasaan hidup, ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sebagainya. Disiplin belajar akan berdampak positif bagi kehidupan siswa, mendorong mereka belajar konkret dalam praktik hidup di sekolah serta dapat beradaptasi dalam perkembangan dunia pendidikan. Demi mencapai tujuan tersebut, maka SD HFO Depok memberlakukan poin book bagi setiap siswa-siswi untuk 1 tahun pembelajaran dengan perhitungan sebagai berikut.